Di episode kali ini, kita akan belajar untuk menampilkan dan menyembunyikan komponen modal. Sebelumnya, kita mau belajar dulu tentang konsep conditional rendering. Jadi sebelumnya kita udah membuat komponen modal ya, teman-teman. Dan nanti komponen modal yang sudah kita buat itu, kita akan tampilkan secara kondisional menggunakan sintaks conditional rendering seperti ini. Jadi di conditional rendering kita punya boolean variable yang nilainya ini true atau false, dan yang di dalam tanda kurung ini isinya bisa HTML atau komponen ya. Dan nanti ini adalah konten untuk kita render. Jika nanti boolean variabelnya nilainya true, maka konten di sini yang di dalam kurung akan ditampilkan. Dan kalau nilai boolean variabelnya false, maka konten di dalam kurung ini akan tidak dirender atau disembunyikan. Ini adalah komponen new node yang sebelumnya sudah kita buat di dalam komponen modal ya, jadi ditampilkan sebagai modal. Ini kita bisa cek code-nya dan kita panggil new node dan komponen modal ini di dalam nodes.jsx. Nah, kita mau tampilkan ini secara kondisional gitu. Jadi kita bisa buat satu variabel, kita buat kurung kurawal dulu seperti ini. Kita buat variabel, nama variabelnya bebas. Di sini saya bakal buat nama variabelnya modal toggle, lalu tanda dan 2 kali seperti ini, dan kita buat kurung seperti ini. Kurung ini adalah isinya konten, jadi modal ini semuanya saya cut, saya masukin ke sini. Nah, saya save. Jadi di sini kalau modal toggle-nya true, konten ini akan ditampilkan. Kalau ini false, ini akan disembunyikan. Nanti nilai modal toggle ini akan kita gunakan atau akan kita dapatkan dari function useState ya. Jadi nilainya true atau false itu dari useState. Jadi nanti kita mau membuat header seperti ini ya teman-teman. Ini contoh yang udah jadi. Ada logo, ada tulisan untuk logonya, ada tombol atau button new post, dan kalau kita klik, nah nanti akan menampilkan si modal seperti ini. Dan nanti kita akan juga buat cancel button kalau di cancel modelnya hilang atau disembunyikan seperti itu. Untuk membuat komponen main header, seperti biasa kita buat new file, namanya main header.jsx. Nah, di sini saya mau pakai icon ya. Ada 2 icon yang akan saya pakai. Ini akan saya import dulu. Namanya yang pertama adalah md post add. Dan yang kedua md message. Nah, ini saya import dari react icon /md. Nah, kalau teman-teman buka websitenya dari reacticons.github.io, nanti saya akan simpan linknya di description. Ini ada icon-icon yang bisa digunakan di React Project. MD itu singkatannya dari Material Design ya. Tadi yang 2 icon yang akan saya pakai adalah yang pertama MD Post Add. Di sini teman-teman bisa cari Ctrl F gitu ya. Nah, ini icon ini yang akan saya pakai nanti untuk nambahin bikin new node ya teman-teman. Dan yang kedua icon yang akan saya pakai adalah md message. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk icon logonya seperti itu. Balik lagi ke project kita, saya juga akan import styles dari CSS file. Nah, CSS filenya udah saya upload juga ke GitHub.
namanya main header.module.css ya. Nah, filenya ini eh, teman-teman bisa buat dulu, buat lagi di sini new file main header.module.css gitu ya. Nah, teman-teman bisa dapetin code-nya dari GitHub. Saya akan simpen juga linknya nanti di description. Ini ada beberapa kelas untuk header, ada margin, padding, text align, dan lain sebagainya. Ini untuk logonya, nanti besar logonya, displaynya seperti apa, colornya. Lalu untuk button ini untuk nanti buat new note-nya ya. Kalau kita mau buat note baru, ada tadi yang add post untuk postingan baru seperti itu. Terus kalau buttonnya di hover ada background color-nya. Nah ini kita copy CSS filenya ke project kita, paste di sini dan save. Balik lagi ke main header-nya. Ini udah kita import dan uh, komponen itu adalah function ya teman-teman. Ini namanya main header sesuai dengan nama filenya. Buka kurung, tutup kurung seperti ini untuk function. Lalu kurung kurawal ya, buka tutup kurung kurawal. Di dalam kurung kurawalnya ini kita return dan buat lagi hasil returnnya. Nah, di sini saya mau buat header, elemen header, dan kita masukin class name-nya ya. Class name-nya adalah dari style, nama kelasnya adalah header, itu ya. Jadi header ini kelas dari CSS di atas kelas header ini ya. Kita masukin ke sini ke elemen header. Lalu di dalamnya saya mau buat H1 untuk headingnya ya. Dan di sini saya kasih kelas ini untuk kelas logo. Jadi pembahasan tentang CSS pernah dibahas sebelumnya. Ini saya langsung loncat supaya kita bisa ngebahas materi inti dari React.js-nya ya teman-teman. Tapi ini intinya saya panggil kelas CSS untuk si elemen H1 ini. Nah, lalu kita mau masukin si um, icon yang ini, yang message. Ini untuk logo. Kita panggil seperti ini cara panggilnya. Sama kayak kita panggil komponennya React.js. Di sini saya mau kasih ini buat judulnya React Node. Ya. Terus saya mau buat juga elemen P di sini. Elemen P ini punya button. Dan ini saya panggil class name-nya. Saya kasih CSS-nya styles.button. Terus saya panggil juga iconnya md post add. Ini size-nya saya kasih yang udah pas itu 18 ya teman-teman. Jadi udah dicek sebelumnya size-nya 18 untuk ukuran yang pas untuk si icon ini. Dan ini tulisannya new post. Nah, coba kita save.
Dan kalau kita lihat ke projectnya, di sini masih belum kelihatan karena kita masih ada errornya ya teman-teman. Kalau kita klik kanan dan kita inspect gitu ya, ini kita belum uh, model toggle-nya ini belum diisi karena kita belum buat function useState-nya. Makanya jadi ketika di render ini masih blank, rendernya ada error gitu. Ini teman-teman bisa cek kalau mau troubleshooting, klik kanan, inspect, lihat di tab konsolnya. Nah, kita harus perbaiki dulu, kita harus isi dulu modal toggle-nya. Nah, dengan menggunakan function useState itu ya. Nah, kalau kita import icon seperti ini nggak bisa langsung dipakai ya, teman-teman. Tapi kita harus install dulu. Nah, cara install React Icons ini, kita harus Ctrl C dulu, supaya keluar dari run dev yang sekarang ya. Terus kita ketik npm install React Icons. Enter, dia bakal install setiap icon dari paket ini ya, teman-teman. Oke, setelah beres, teman-teman bisa npm run dev lagi. Nah, itu seperti itu caranya ya untuk teman-teman install React Icons. Komponen main header ini akan kita panggil dari komponen di atasnya ya teman-teman, atau ini kita panggil dari app.jsx. Nah, di app.jsx ini sekarang kita udah panggil komponen nodes ya. Jadi komponen nodes ini isinya ada yang komponen new node di dalam model, terus ada dua node sekarang yang udah kita panggil. Ini dalam komponen nodes. Nodes ini dipanggil dari app.jsx, dan dari sini kita juga mau panggil main header ya teman-teman. Oke, kita buat dulu. Sekarang kita mau buat dulu empty text seperti ini ya, buat ngebungkus semuanya. Dan kita mau panggil main header di sini. Panggil komponen main header. Cara panggil komponen seperti ini. Dan jangan lupa kalau kita manggil komponennya, kita juga harus import, teman-teman. Import main header from nama komponennya ya. Ini di dalam folder components slash, ini C-nya kecil ya, slash main header. Oke, kita save dulu. Nah, main header ini nanti kita akan masukin props. Nah, yang toggle yang udah kita buat di komponen nodes ini ya, modal toggle, ini tadi kita akan set nilainya true atau false-nya pakai useState, pakai function useState. Nah, function useState itu akan kita buat di sini dari komponen di atasnya, dari parent-nya. Jadi kita mau buat constant di sini. Terus function useState itu menghasilkan atau nge-return array ya, nilainya dua value. Di sini modal toggle-nya atau nilai dari si useState-nya, data dari si useState-nya, dan function untuk merubah si modal toggle. Saya kasih nama ini set modal toggle. Itu sama dengan useState, dan nilai awalnya saya kasih false. Kenapa false? Karena begitu di awal tampilan si modal itu atau si komponen new node itu kan nggak kelihatan. Nanti kelihatannya ketika
buttonnya diklik, button di main header yang ini ada ikonnya gambar buat new post ya. Kalau diklik si button yang tulisannya new post ini nanti akan baru akan menampilkan uh, si komponen new node-nya seperti itu. Jadi awalnya masih post, nggak kelihatan. Nah, terus kita bisa buat dua handler di sini untuk merubah-rubah nilai set modal toggle-nya ini ya, teman-teman. Function yang pertama untuk menampilkan. Jadi show modal handler. Kita buat function untuk mengubah nilai ini. Ditampilkan atau tidak ditampilkan. True atau false-nya kita ubah-ubah pakai function handler seperti ini. Terus set modal toggle-nya, kalau show, kita buat jadi true. Kita ganti nih, nilainya jadi true. Dan nanti kita akan buat juga di komponen new node cancel button ya, untuk nanti kita hide. Nah, untuk sekarang saya buat satu handler dulu seperti ini, dan kita masukin function si show model handler ini sebagai props ke main handler gitu. Nah, nama propsnya itu terserah kita. Jadi props ini kayak wadah atau untuk ngebungkus nilai atau function ya teman-teman. Di sini saya akan kasih nama propsnya on create post gitu. Kalau kita lagi mau create post, kita bisa panggil function ini show model handler. Nah, si props ini on create post dimasukin ke main header, ke komponen main header. Dan si prop ini juga kalau kita masukin ketika panggil komponennya dikasih props, si props ini kita harus masukin juga di komponen utamanya atau di sini di main header. Masukin propsnya. Biasanya kita sebelumnya di episode sebelumnya kita tulisnya props kayak gini ya. Tapi sebetulnya bisa juga kalau kita mau masukin langsung namanya, kita masukin di dalam kurung kurawal langsung nama propsnya kayak gini. Jadi kita nggak usah nulis lagi props. Ini pakai teknik yang namanya destructuring, langsung ambil value-nya. Nah, si props ini kita pakai ketika button yang ada tulisan yang ada ikonnya dan ada tulisan new post-nya ini, ketika buttonnya diklik. Jadi di sini ini listener-nya ya, on click. Ketika on click, kita masukin props-nya on create post. Jadi sebenarnya intinya kalau buttonnya diklik gitu ya, button yang kalau mau buat new post diklik, dia itu nilainya adalah on create post atau propsnya on create post, yang sebetulnya on create post itu di app.jsx ini adalah show model handler. Jadi ketika diklik manggil function ini show model handler, dan show model handler ini ngerubah si modal toggle ini jadi true. Ini kan fungsinya set modal toggle untuk ngeganti nilai modal toggle. Modal toggle-nya jadi true. Kalau kita balik lagi ke nodes, ini true. Nah, maka si semuanya ini si modelnya ditampilkan gitu. Si komponen new node di dalam model ini ditampilkan. Coba kita save dan kita lihat. Nah, ini masih ada error. Kalau kita balik lagi, main header-nya do not provide an export name default karena kita belum nge-export. Balik lagi, kalau masih ada error, kita lihat dari konsolnya ini ya, teman-teman. Jadi developer pasti mainannya atau troubleshootingnya dari konsol ini. Kita bisa lihat. Nah, tadi main header-nya belum ada export. Jadi kita harus buat dulu nih exportnya. Export
karena komponen itu harus diekspor ya. Export default main header. Nah, ini diekspor dari si main header ini supaya bisa dipakai diimport di app.csx. Coba kita balik lagi. Refresh. Nah, masih ada error. Usestate is not defined katanya. Usestate is not defined kenapa nih? Oh, karena di app.jsx ini kan kita bikin usestate ya teman-teman. Nah, sedangkan kita belum import usestate-nya. Jadi kita harus import dulu kalau kita mau pakai usestate. Oke, paling atas kita import dulu dalam kurung usestate from React. Jangan lupa nge-import. Selain itu, nilai modal toggle ini juga harus kita masukin sebagai props ke komponen nodes ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai nama propsnya sama dengan nama si stepnya ya, modal toggle. Atau kalau teman-teman mau ganti nama propsnya juga bebas aja, sama is okay. Ini namanya bisa terserah kita. Tapi kita masukin si nilai modal toggle ini ke dalam props, dan props ini harus kita masukin juga di komponen nodes-nya. Kita ke komponen nodes, kita masukin sebagai props di sini. Ya. Seperti ini, sehingga modal toggle ini nanti dipakai di sini. Ya, coba kita save. Kalau kita balik lagi ke browser kita, nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Udah ada headernya, dan kalau kita klik new post, keluar nih si komponen new node yang ada di dalam, yang ditampilkan sebagai model. Tapi kita belum bisa nge-close ini. Kita harus refresh baru hilang. Nah, kita mau tambahin di sini di bawahnya cancel dan juga submit button ya, teman-teman. Kita tambahin ini di dalam komponen new node. Nah, di sini saya mau buat elemen P dan saya kasih class name ini dari styles dot actions ya teman-teman, nama kelasnya. Teman-teman bisa lihat kelas ini di new node.module.css ya. Sebelumnya kita udah masukin CSS-nya, kita tinggal panggil. Dan di dalam elemen P ini saya mau buat dua button. Ya. Button yang pertama tulisannya cancel untuk cancel, dan button yang kedua untuk submit gitu. Nah, tapi gimana si HTML ini bisa ngebedain ya teman-teman? Kalau button ini sebetulnya defaultnya, walaupun kita nggak tulis, sebetulnya ada type submit. Jadi button ini kalau di dalam form, jadi untuk nge-submit, teman-teman nanti bakal ngirim HTTP request. Nah, supaya nggak ketukar, yang cancel ini kita kasih type-nya button. Jadi cuman type sama dengan button. Jadi ini benar-benar cuman untuk diklik aja gitu. Sedangkan button yang kedua itu untuk disubmit. Karena HTML nggak bisa lihat dari teksnya ini, dia lihat dari type-nya, teman-teman ya. Oke. Nah, nanti yang cancel ini untuk nutup si modalnya ya, teman-teman. Jadi, kalau kita on click, kalau kita masukin listener di sini, on click. Nah, kita mau panggil ketika on click ini elemen, kita mau panggil function yang nutup atau kasih modal toggle-nya false, teman-teman. Karena kalau cancel ini nutup si modalnya kan.
Jadi ketika diklik si cancel ini, nilai modal toggle-nya kita mau jadiin false. Nah, state-nya tadi kita save dulu di sini ya. Bakal error karena kita belum masukin props-nya. State-nya itu tadi kita buat di app.csx karena ini parent-nya. Jadi dari atas, dari parent kita masukin, turun-turunin ke bawah pakai props seperti itu. Nah, modal toggle ini kita mau buat function yang lainnya untuk nge-hide. Function namanya hide modal handler. Jadi biasanya patternnya itu kita punya function ya teman-teman. Kita bikin function untuk merubah si kita punya handler untuk merubah si functionnya useState ya teman-teman, dan kita masukin si function itu sebagai props. Itu patternnya di React.js seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalau handler yang hide ini dipanggil, kita mau set modal toggle-nya jadi false gitu ya. Dan kita masukin si hide modal handler ini ke komponen nodes ya teman-teman. Kita bisa panggil, kita bisa masukin sebagai props misalnya on stop posting karena kita udah, ini nama propsnya bebas seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya. Kita mau masukin hide modal handlernya ke dalam props yang namanya on stop posting. Jadi kalau udah mau stop postingnya disembunyiin gitu. Nah, kita save props ini, kita masukin ke dalam komponen nodes ya teman-teman. Jadi di komponen nodes di atas ini kita di structure, koma, kita masukin juga di sini ya sebagai props ke dalam si komponen nodesnya. Ini belum dipakai, dipakainya di mana? Dipakainya di dalam ketika kita panggil si new node ini. Karena di new node ini ada cancel button tadi ya teman-teman. Jadi kita masukin lagi sebagai props lagi nih teman-teman. Misalnya nama propsnya on cancel ya. On cancel karena ada cancel button di komponen new node ini, dan on cancel kita masukin props si on stop posting dari atas tadi dari app.csx, dia masuk on stop posting ini kita masukin lagi ke on cancel gitu. On cancel ini kita panggil lagi dari, atau kita masukin lagi ke komponen new node. Nah di sini kita masih pakai props ini ya teman-teman. Kita bisa di structure nih props ini pakai tandanya kayak gini dalam kurung kurawal. Kita bisa hapus propsnya, kita masukin tadi on cancel, tapi juga ada ini on title change sini ya, koma, ada on description change propsnya ya, koma on cancel. Nah kalau kita buat di structure kayak gini, props ini bisa dihapus teman-teman, jadi bisa langsung nggak perlu tulis propsnya gitu. Nah si on cancel ini tadi kita masukin ke on click. Coba kita save. Nah, kita balik ke sini. Sekarang kalau kita klik new post, nah udah ada dua button nih, cancel dengan submit. Kalau cancelnya diklik, dia hilang. Seperti itu teman-teman.